Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 014. Reza pun memberikan senyum ramahnya dan diam-diam melirik Lani yang berjalan masuk rumah bersama asisten satunya. Diner Reza dan Sharon sudah selesai. Kedua pegawai Reza itu mengerti jika pasangan pengantin muda tersebut perlu waktu romantis. Hanya berdua saja. Ruang kerja Reza. Sus, menurutmu apa Sharon tahu ada kamera CCTV di setiap sudut rumah ini? Tanya Reza. Aku rasa tidak. Hanya kita berdua yang tahu dan petugas yang memasang CCTV dan Tuan Aji Saka. Ayah tak akan membocorkan tentang CCTV pada Sharon, kan? Susana menggeleng. Aku rasa tidak akan pernah. Mari kita tes besok. Aku akan mengajak Sharon ke sebuah tempat lalu aku tinggal hingga sore hari dan kujemput setelah pulang kerja. Sewa orang yang tidak dikenal Sharon. Untuk memata-matainya, Susana mengerutkan kening. Untuk alasan apa tes ini, Tuan? Hanya mengetes kejujuran dan kesetiaan Sharon padaku, sahut Reza. Oh, baiklah. Besok aku akan mengajak Sharon makan siang, kau jemput dia jam 11, oke? Titah. Reza. Baik, Tuan. Li. Kamar Reza. Sharon mengganti gaun malamnya lalu mencuci wajah di wastafel. Beranjak ke cermin. Rias dan membubuhkan krim malam, rutinitas wajibnya tiap malam. Sharon naik ke tempat tidur, dia melirik Reza yang tertidur telentang dan terpejam. Sharon memainkan jemarinya di dada Reza. Tapi Reza diam saja. Sharon meniup telinga Reza, memeluknya serta mengendus halus tengkuk Reza. Tapi yang digoda tetap anteng. Tidur dengan nyenyak. Sharon kembali merasa kesal. Sejak malam pertama hingga malam ini, Reza sama sekali belum menyentuhnya, bahkan untuk sekedar menyapanya pun tidak. Karena kesal, Sharon mematikan lampu meja lalu tidur membelakangi Reza. Siang hari keesokan harinya. Sebetulnya Sharon masih kesal karena setelah makan malam, Reza langsung tertidur. Pulas dan tak bisa dirayu olehnya. Namun siang ini perasaan Sharon kembali senang karena Susana secara khusus menjemputnya atas perintah Reza untuk makan siang bersama. Susana mengajak Sharon ke restoran yang bernuansa alam. Sudah ada Reza di sana. Sharon senang bukan main lalu merentangkan tangan memeluk Reza. Reza membalas dengan baik. Hidangan makan siang sudah tersaji di atas meja. Tapi lalu Reza mendapat telepon penting mengenai pekerjaan. Sharon, aku harus bertemu klien penting sekarang juga. Tempatnya tidak jauh dari sini, mungkin hanya perlu setengah jam saja, dia harus kembali ke Swedia 2 jam lagi. Reza berkata dengan mimik menyesal. Sharon awalnya kesal tapi Reza berjanji hanya setengah jam saja. Akhirnya Sharon mengangguk pasrah. Makanlah dulu, nanti aku menyusul, ujar Reza. Ya, aku menunggu saja. Tapi kalau lebih dari setengah jam, aku makan duluan, sahut Sharon. Oke, terima kasih, ya. Reza pergi dipapa oleh Susana. Tinggallah Sharon yang sedikit cemberut memandangi hidangan di atas meja. 15 menit berlalu, 20 menit, 30 menit hingga 45 menit Sena belum juga muncul. Ponselnya tidak aktif. Namun tak berselang lama, Reza meneleponnya. Sharon, aku minta maaf. Aku harus kembali ke kantor, ada urusan mendadak. Kau makan siang sendirian tak apa-apa. Akan aku transfer sejumlah uang untukmu shopping agar kesalmu hilang, ucap Reza dengan nada suara seolah-olah menyesal. Nanti Susana aku suruh ke sana untuk menjemputmu. Tidak usah. Setelah makan aku mau langsung shopping, mungkin naik mobil online. Jangan kirim Susana atau sopirmu jauh hari. Aku sendiri saja. Tolak Sharon antara senang dan kesal.
Sharon mendekah dan menghela napas pasrah. Sebuah kamera tersembunyi merekam Sharon mengganti kartu SIM baru dengan kartu SIM lama. Lalu Sharon menghubungi seseorang. "Josh, bisa kamu ke restoran Sindang Hela? Aku sendirian dan bosan." Hening sejenak. "Ya, aku mau tak mau harus menjadi istri yang manis karena banyak CCTV di rumah Reza. Aku pernah diperingati seseorang jika di rumah Reza banyak CCTV. Mana tahu di kamarnya juga ada," papar Sharon. "Sudah, kamu kesini aja lalu temenin aku shopping." Panggilan diakhiri. 25 menit kemudian, Josh sudah muncul di depan Sharon. "Tidak kuat bukan berjauhan denganku? Ayo, makan," titah Sharon. Keduanya makan dengan lahap semua hidangan di atas meja. Tanpa mereka tahu ada seseorang yang berada tak jauh dari mereka sedang merekam aksi keduanya. Sharon termenung di atas kasur. Kali ini kasurnya di rumah Dein, di kamarnya sendiri. Dia masih memikirkan siapa gerangan yang memberinya kertas peringatan jika di rumah Reza banyak terdapat CCTV. Dia bingung harus bicara dengan siapa orang yang dia percaya. Kalau dia mengadu pada Dein tentu saja memihak pada Reza dan memintanya menjadi seorang istri yang manis. Pintu kamar Sharon diketuk. "Masuk," ucap Sharon. Omah masuk membawakan segelas jus semangka kesukaan Sharon. "Letakkan saja dulu di meja," titah Sharon. Masih dengan wajah gundah, Omah melirik Sharon sekilas. Dia bisa melihat kegundahan di wajah Sharon. "Maaf non Sharon kesini menginap?" tanya Omah. "Enggak, nanti sore aku kembali ke rumah Reza. Aku kesini hanya membawa beberapa barang yang gak sempat aku bawa." Sharon mendekah dan menyugar rambutnya. Omah memberanikan diri duduk di tepi tempat tidur seraya memijat kaki Sharon. "Nona kelihatan gundah?" tanya Omah perhatian. Sharon cemberut. Dia melihat Omah seksama. Entah kenapa dia ingin bercerita pada Omah. "Omah, aku dikasih peringatan oleh seseorang. Katanya aku harus hati-hati di rumah Reza karena banyak CCTV. Masalahnya pegawai di sana tak ada yang tahu tentang CCTV, bahkan Reza juga hanya mengernyit dan menggeleng. Entah CCTV yang bagaimana yang dipasang, memang aku tak menemukan CCTV di sana. Kalau aku mencari tahu, bagaimana kalau benar dan ada yang melihat aku sedang mencari-cari di mana letak CCTV itu terpasang?" Omah tersenyum. "Ikuti saja isi pesan itu, Non. Berarti ada orang dalam yang ada di kubu Nona Sharon." Omah semakin semangat memijat kaki Sharon. "Kubu aku? Maksudmu? Menantu Nyonya Dein itu bukan orang sembarangan, tak bisa melihat pula. Tak mungkin mereka tidak waspada. Penyakit orang kaya biasanya selalu curiga pada semua orang. Apakah yang dekat dengan mereka itu tulus atau tidak?" ucap Omah. "Aku orang kaya, uang mamaku banyak. Tapi aku tak pernah berpikir orang yang dekat denganku itu tulus atau tidak. Biasa saja," tepis Sharon. "Berarti Nona Sharon good." Omah mengacungkan jempol tangannya sambil tersenyum. "Mantap." Sharon pun ikut tersenyum. "Kira-kira siapa ya yang bisa aku andalkan di rumah Reza?" gumam Sharon. Omah tersenyum. "Nanti akan ketemu dengan sendirinya, Non. Jalani saja menjadi seorang istri pewaris tunggal pengusaha Aji Saka," keke Omah. Lagi-lagi Sharon tersenyum. Omah memang sejak dulu selalu menyemangatinya. Seringkali jika Dein memarahinya, Omah selalu membelanya. "Baiklah, aku harus memilah-milah barang yang mau aku bawa ke rumah Reza. Omah, bantu aku, ya?" pinta Sharon. "Baik, Non." Omah bersemangat membantu anak majikannya itu. Lanita sedang menata baju Reza yang menumpuk di single sofa.
Baju yang masih berbandrol. Lama sekali Lani membereskan baju-baju tersebut. Dia sendirian di kamar Reza. Karena Sharon sedang berada di rumahnya dan Reza berada di ruang kerjanya. Apa? Kemeja begini saja harganya 12 juta. Lani menggeleng berkali-kali. Dibolak-baliknya kemeja seharga 12 juta tersebut. Lani menempelkan kemeja ke pipinya. Bahannya memang adem dan lembut, sih. Bahan premium mungkin, ya. Guman. Lanita tak henti-henti berdecak. Semua bandrol baju yang menumpuk dilepas dengan hati-hati oleh Lanita dan sebelum dilipat, Lani mengamati setiap helai baju dan celana Reza dengan seksama. Jika ada yang harganya fantastis, Lanita akan terbelalak dan lama sekali mengamati baju tersebut. Berkali-kali pula dia menggeleng. Saat semua baju terlipat dengan rapi, semua bandrol dia kumpulkan lalu Lanita meraih ponsel. Di totalnya seluruh bandrol baju dan lagi-lagi Lani terbelalak. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuan Reza membeli semua ini nyaris 400 juta. Hanya baju-baju yang tak seberapa banyaknya ini. Lanita memijat pelipisnya. Dia mengantongi semua bandrol dan menghafal baju mana saja yang harganya sekian-sekian. Lalu, memasukkannya ke lemari. Tuan Reza memang menyukai warna ungu muda. Kebanyakan piyama dan pakaian dalam serta kemejanya warna ungu muda. Selera yang aneh untuk seorang pria. Ungu muda. Lanita terkikik melihat-lihat koleksi baju Reza. Ditatanya dan dibereskannya kamar Reza dengan sempurna. Saat dia menyeka kaca tempat koleksi jam tangan Reza, Lani sama sekali tidak tertarik. Dia tahu harga satu jam tangan Reza, justru karena dia tahu, Lanita menyeka kaca hati-hati, takut pecah. Setelah semua beres, Lani membuka pintu kaca menuju balkon. Dia berjalan ke balkon, lalu merentangkan tangan dan menghirup udara bebas dengan rakus. Lalu menengadah ke langit dan terpejam, mensyukuri pekerjaannya dengan gaji besar, mensyukuri kebaikan Reza padanya. Lanita masuk kembali ke kamar dan menutup pintu kaca balkon dengan rapat dan menguncinya. Dia melihat seluruh isi kamar Reza, pekerjaannya tampak sempurna. Lanita keluar kamar dengan lega. Lanita tak tahu jika semua aktivitasnya di kamar tak luput dari pantauan Reza. Reza hanya senyum-senyum senang melihat kepolosan Lani yang selalu terbelalak melihat harga yang tertera di bandrol baju. Terbahak-bahak saat Lani dengan penasaran menjumlah total harga semua baju yang dibeli Reza. Lalu terharu melihat kerja Lani, yang tidak silau dengan barang-barang mahal di kamar Reza. Entah itu lukisan, jam tangan, perhiasan-perhiasan Sharon dan koleksi benda-benda kecil lainnya yang terdapat di dalam lemari khusus. Justru Lani tampak memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Reza semakin merasa tak ingin kehilangan Lani. Tak ingin jika Lani sampai berhenti kerja. Maka dia menelepon Lani saat itu juga. "Halo, Lani. Kamu sedang apa?" tanya Reza. "Saya baru saja membereskan kamar Tuan. Sekarang mau ke pantry. Mau melihat menu baru Dimitri. Bukankah Tuan ingin pencuci mulut nanti jam 7 malam? Besok kamu boleh libur dan berkunjung ke rumah sakit. Kamu juga boleh menginap di sana beberapa hari, temani ibumu." Hening. "Lani, kenapa diam?" Tuan, saya boleh menginap di rumah sakit." "Iya, menginaplah selama 3 hari. Kamar ibumu kamar VIP, ada sofa panjang untuk kamu tidur, AC, televisi, kulkas, kamar mandi di dalam. Nan kukirim makanan agar kamu tidak usah keluar-keluar. Aku tak mau ambil resiko kamu diculik lagi. Nikmati kebersamaanmu bersama ibumu selama 3 hari dan bersantailah." Reza tersenyum senang mendengar suara Lani begitu senang karena dia
mengizinkannya menginap di rumah sakit menemani ibunya. Tapi, Tuan, siapa yang akan mengurus Tuan di sini? Tanya Lani. Ada Sharon dan Susana dan yang lainnya. Sharon sesekali harus belajar mengurus suaminya, sahut Reza. Lani terdengar lega dan kembali berterima kasih. Kamu diantar jemput jauh hari, ya? Ingat, jangan keluar dari rumah sakit. Makanan pun kamu bisa pesan online, aku juga akan mengirim makanan buatan Dimitri dan mengantarnya ke sana. Pesan Reza sekali lagi. Tuan, Anda baik sekali. Terima kasih banyak, ucap Lanita. Reza menghela napas lega karena Lani terdengar senang sekali. Susana berdehem. Aku kapan libur, ya? Tanya Susana. Kau mau liburan bersama Dimitri? Tenang, aku akan mengatur waktunya. Masalahnya jika kamu libur dan pergi-pergian, aku kesusahan. Ucap Reza. Setergantung itu aku padamu, Sus. Susana hanya menghela napas dan mengelus dada. Jangan seperti orang yang teraniaya. Bukankah banyak waktu bersantaimu di rumah? Ini. Ya, aku tak akan menghilangkan kenikmatan itu, jawab Susana pasrah. Tapi Tuan, maaf mengenai rencana Tuan menguji kesetiaan Nona Sharon, apa itu tidak? Memberikan peluang untuk Nona Sharon berkhianat. Kalau dia memang tulus dan setia, meski ada peluang, dia tetap akan setia. Bukankah benar begitu? Tanya Reza. Susana hanya manggut-manggut tipis. Tuan, Anda mengizinkan Lani menginap 3 hari apa Tuan nanti tidak uring-uringan? Aku lagi nanti yang akan kena getahnya. Reza diam. Ya resiko, kamu digaji besar memang harus mau juga menghadapi aku yang uring-uringan, kekeh Reza. Susana kembali menghela napas pasrah dan mengelus dadanya. Tenang saja, aku akan membuat jadwal agar kamu bisa dekat dengan Dimitri. Tuan, panggil Susana. Apa menurut Tuan, Dimitri menyukaiku? Reza terbahak keras mendengar pertanyaan Susana. Akhirnya kau mengakui menyukai Dimitri. Reza memegangi perutnya kegelian melihat Susana cepat-cepat meninggalkan ruangan dengan misuh-misuh tak jelas pada tuannya sendiri. Sepeninggal Susana yang misuh-misuh keluar ruangan, Reza kembali mengotak-atik tabletnya. Dia membuka file rekaman kiriman seseorang saat Sharon sedang makan siang bersama Josh. Diputarnya berulang kali video rekaman tersebut dan memastikan ekspresi wajah Sharon. Sim mende, hal lalu bersandar di bahu kursi. Memikirkan rumah tangganya. Apakah dia berdosa pada Sharon? Sebelum mengenal Lani dan sebelum tahu Sharon bermain api dengan Josh, Reza sudah 80% menerima Sharon. Apapun bentuk kekurangannya, tak masalah bagi Reza. Tapi sejak kemunculan Lani di rumahnya, mengubah kadar penerimaan Reza untuk Sharon. Terlebih setelah melihat aksi tak senonoh Sharon dan Josh di kamarnya, di depan matanya sendiri, kepercayaan untuk Sharon seketika sirna. Hanya kejujuran Sharon dan permintaan maafnya serta kerjasama dengan perusahaan Dein lah yang bisa membuat Reza kembali luluh. Hanya luluh, bukan memberikan hati. Hati. Reza menyentuh dadanya. Kembali dia mengingat Lani. Ada gelenyar aneh yang menggelitik hati Reza jika mengingat Lani. Saat ini Lani sedang berlibur di rumah sakit. Liburan di rumah sakit saja bersama ibunya sudah sangat membuat Lanita bahagia. Apalagi Reza mengiriminya makanan buatan Dimitri, chef handal yang berkenan dibayar mahal dengan waktu santai di rumah Reza. Dimitri suka suasana santai dan tenang. Karena, jika dia bekerja di restoran atau hotel, tentu saja tak ada waktu baginya untuk mengobrol alias menggosip. Lani, apa kamu punya foto Tuan Reza?
Tanya Parmia saat melihat Tandan, anak buah Jauhari mengirimkan aneka hidangan makanan lezat untuk Lani dan Parmia. Lanita menggeleng. Di mana bisa aku menyimpan fotonya, Bu? Ya barangkali diam-diam kamu mencuri lihat untuk memotretnya. Lani tersenyum. Tuan Reza memang tak bisa melihat, Bu. Tapi aku tak seberani itu diam-diam mencuri fotonya, jawab Lani. Kenapa dia baik sekali? Apa dia tampan? Tanya Parmia. Lebih dari tampan, Bu. Sangat tampan. Jawab Lani tanpa sadar. Sayangnya dia menikah dengan wanita lain, ucap Parmia. Maksud ibu? Apa mungkin dia menyukaimu, Lani? Tanya Parmia. Lanita yang sedang mencicipi hidangan yang dibawa Tandan malah tersedak mendengar ucapan ibunya. Parmia menepuk-nepuk punggung Lani setelah Lani menenggak setengah botol air mineral. Ibu ini aneh-aneh saja. Aku ini siapa loh, Bu? Mana bisa Tuan Reza menyukaiku? Andai dia bisa lihat pun belum tentu dia menyukaiku. Lani hanya menggeleng berulang kali. Sesuatu yang mustahil menurutnya.